Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, ketemu lagi sama Miss Lisya hari ini di 1 April 2021 di hari Kamis. Oke, silakan anak-anak buka buku tematiknya. Hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri verbal, kemudian menentukan nilai pecahan pada sekelompok benda, kemudian keberagaman tempat wisata. Anak-anak tandai bukunya ya, tema 7, subtema 4, pembelajaran 1 sampai dengan 3 pada halaman 71, kemudian 73, 74, 75, 76, 78, 79 dan 80. Oke. Sebelum belajar kita berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. May Allah give us knowledge and make us understand. Ya Allah, berilah aku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman. Amin. Anak-anak silakan buka buku tematik halaman 71. Di sini kita akan mencoba bagaimana pendalaman materi tentang fabel ya. Meskipun anak-anak kemarin sudah dibahas ya, apa itu unsur-unsur instrik dalam fabel, kemudian bagaimana mengenal tokoh dalam fabel, bagaimana dalam karakter dari cerita di sebuah fabel dan semuanya itu sudah dibahas kemarin. Misalnya di sini hanya mengingatkan kembali bahwa ternyata fabel itu diilustrasikan, cerita yang diilustrasikan oleh penulis tentang cerita atau gambaran yang bersifat fiksi, yaitu hayalan ya. Kemudian tokohnya adalah pasti seekor hewan ya, dan hewan tersebut diilustrasikan memiliki sifat atau karakter seperti manusia. Ada baik, ada sombong, ada pintar, ada licik, ada cerdik ya, ada pemalas. Itu karakter-karakter seperti itu ya. Nah, di sini nanti kita lihat di cerita Tupai dan Lebah. Berikut penggalan cerita Tupai dan Lebah. Perhatikan ya anak-anak ya. Kita bisa lihat siapakah sih tokoh yang dalam cerita tersebut, kemudian bagaimana kata sapaannya, kemudian apa karakternya, dan seperti apa ciri-cirinya ya. Kita baca bareng-bareng ya. Kita baca bareng-bareng yuk penggalannya. Tupai dan Lebah. Sedang apa kamu di rumahku, Lebah? Tanya Tupai. Aku sedang mencari makanan, Tupai. Di pohon ini ada banyak sekali bunga. Bunga-bunga ini menyimpan banyak makananku, jawab Lebah. Tetapi pohon itu rumahku. Siapakah tokoh dalam cerita tersebut? Ya, betul, Tupai dan Lebah. Kemudian ada yang tahu bagaimana kalimat sapaannya? Oke, Shanum gimana? Aku sedang apa kamu di rumahku, Lebah? Oke, good. Ada lagi? Gimana, Tiara? Ya, aku sedang mencari makanan, Tupai. Oke, good. Sekarang gimana ciri-cirinya? Ya, kita bahas bareng-bareng ya. Ciri-ciri dari fabel itu pasti menandakan ada dua tokoh. Di sini siapa tokohnya? Tupai dan Lebah. Kemudian ada yang bersifat karakter. Tokohnya apa? Tupai baik dan Lebah dan tidak baik, seperti itu misalkan. Kemudian selalu ada hubungan sebab akibat seperti yang ini. Untuk lebih lanjutnya silakan anak-anak baca dari cerita Tupai dan Lebah ya, kemudian kerjakan tugasnya secara mandiri. Anak silakan buka halaman 73. Di sini ada pendalaman materi tentang menentukan pecahan sesuai dengan gambar. Ingatlah kembali pengertian pecahan, bahwa pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Misalnya saat menyatakan pecahan dari sekelompok benda seperti contoh sebagai berikut. Ingat, ini adalah ayam ya. Ayamnya ada dua. Ayamnya ada dua. Kemudian
ayamnya dibagi menjadi 2 bagian atau setengah. Jadi seperti apa? Kalau dibelah menjadi 2, anak-anak tinggal ingat aja dibagi 2 seperti ini nih. Ya, berarti satu bagian ini nilainya adalah 1/2. Itu ya. Berapa? Ada 3. 1, 2, 3. Kemudian kucing ini dibagi menjadi 3 bagian atau sepertiga. Jadi setiap bagiannya ada 1 kucing. Masing-masing ada 1 kucing, 1 kucing, 1 kucing. Jadi jumlah kucing yang ada 3 kucing ini sepertiganya adalah 1 kucing. Gitu ya. Oke, coba yang ini. Ini ada berapa burungnya? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ya. Kemudian burung ini dibagi menjadi 4 bagian atau 1/4. 1/4 bagian dari 4 burung adalah 1 burung. Jadi ini bila dibelah menjadi 4 bagian, maka 1/4 burungnya, 1/4 bagiannya itu adalah masing-masing adalah 1 burung, 1 burung, 1 burung, 1 burung. Gitu ya. Bisa ya? Anak-anak kita lihat lagi nih, ini ada contoh yang lain ya di halaman 78. Ibu membeli 6 donat, diletakkan di piring masing-masing setengah bagian. Nih, ini kan ada 6 donat nih. Setengah bagian. Setengah bagian artinya piringnya ada 2 nih, ada 2. Isi donat ini dibagi menjadi 2 bagian sama rata. Gitu ya. Wah, hasilnya 1 piring ini ada 3 donat, 1 piring ini ada 3 donat. Di sini ada 3, di sini juga ada 3. Satu piring ini dinyatakan 1/2 bagian. 1/2 bagian dari 6 donat. 1/2 bagian dari 6 donat. 1/2 bagian dari 6 donat keseluruhannya. Itu ya. Jadi, dari gambar dapat dilihat bahwa setengah bagian dari 6 donat adalah 3 donat. Gitu ya. Bisa ya. Contoh yang kedua ya anak-anak ya. Siti memiliki 9 permen. Siti memasukkan permen-permen tersebut masing-masing sepertiga bagian ke dalam kantong. Ini ada 3 kantong ya. Jumlah permen adalah 9. Ya. Kantong ke-1, kantong ke-2, kantong ke-3. 1 kantong ini dinyatakan 1/3 bagian. Tapi setiap kantong harus memiliki jumlah permen yang sama banyak. Artinya 9 permen ini dibagi menjadi 3 bagian yang sama banyak. Ya. 3 bagian yang sama banyak. Ini 3, ini 3, ini 3. Ini 1, ini 2, ini 3. Ya, 3 bagian yang sama banyak. Jadi, 1/3 bagian dari 9 permen adalah 3 permen. Lihat contoh ketiga. Benny memiliki 8 kelereng. Benny memberikan kelereng-kelereng tersebut masing-masing 1/4 bagian dari kepada teman-temannya. Ini kelerengnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kelereng ini dibagi 4 bagian. Artinya setiap bagiannya harus sama rata. 1, 2, 3, 4. Ini ke-1, ini ke-2, ke-3, ke-4. Atau seperti ini. Setiap bagian ini terdiri dari 1, 2, 3, 4. 4 bagian ini terdiri dari 2 kelereng karena ini harus sama, harus adil, ya. Teman-temannya itu harus adil mendapatkan kelereng yang sama. Ya, jadi 1/4 bagian dari 8 kelereng adalah 2 kelereng. Paham ya? Oke. Anak-anak coba dilatih sendiri ya. Di sini ya ada isilah bagian rumpang dengan pecahan yang tepat. Ini kan ingat ya, bagian dari keseluruhan. Bagian dari keseluruhan. Anak caranya bisa seperti apa?
Hitung dulu ini berapa bendanya. Bendanya ada 2. Kemudian dipecah menjadi berapa bagian? Ini dipecah menjadi 2 bagian. Ingat, kalau dipecah menjadi 2 bagian artinya ini 1/2. Gitu aja. Ya. Supaya anak bingung, kalau ini jumlah benda ada keseluruhannya ada berapa? Ada 2. Kemudian ini panahnya berapa? Ini panahnya. Panahnya ada 2. Berarti ini dibagi menjadi 1/2 bagian dari keseluruhan. 1/2 bagian dari 2 benda yang ada di sini. Berarti berapa? Gitu ya. Ini juga sama. Ini jumlah benda ada berapa, kemudian dibagi berapa. Nah, hasilnya berapa bagian dari jumlah keseluruhan. Ini pun juga sama. Ya, hitung bendanya ada berapa, kemudian dibagi berapa, hasilnya nanti berapa bagian dari keseluruhan benda yang ada. Kemudian yang ini, lingkarilah pecahan yang tepat sesuai gambar. Anak ini tinggal melingkari aja. Apakah 1/2, 1/3, atau 1/4? Caranya, hitung yang diarsir ada berapa dari jumlah keseluruhan. Dari jumlah kesatuannya ada berapa. Ini bagian dari kesatuan. Jadi, satu bagian ini dari kesatuan bagian yang mana? Ya, contoh nih, 1, 2, 3, 4. Berarti ini satu bagian dari 4 kesatuan. Berarti labelnya apa ini? Nah, ini. Itu ya. Yang B dan yang C kerjakan di rumah. Oke. Untuk halaman 79 kerjakan di rumah ya dengan teliti. Masuk ke muatan PPKN ya. Anak kita akan ngebahas tentang keberagaman tempat wisata. Ayo, siapa yang suka berwisata? Pasti semua suka berwisata ya. Karena kita butuh refreshing. Ya, ternyata di sini berdasarkan buku tematik 2D, halaman 79, tempat wisata itu dibagi jadi 2 bagian, yaitu tempat wisata yang bersifat edukasi atau pendidikan dan tempat wisata yang bersifat rekreasi. Seperti apa? Kita lihat contohnya ya. Contoh wisata edukasi ada Saung Ujo, Taman Lalu Lintas, Farmhouse, kemudian Padepokan Dayang Sumbi. Tempat wisata rekreasi ada Dago Dream Park, kemudian Karangseta Water Park, Tebing Keraton, Taman Bunga Begonia Lembang. Itulah salah satu tempat wisata yang bisa anak-anak kunjungi ya dikala nanti pandemik sudah berakhir. Dan terus sekarang kita bertahan dulu ya, jaga kesehatan yang paling utama ya. Demikian pemaparan materi hari ini. Semoga anak bisa memahaminya ya. Kalau belum paham nanti boleh saling komunikasi dengan wali kelasnya masing-masing ya. Oke, kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. See you next week. Doa kifatul masjid. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.